Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Saya percaya bahwa sebelum aktivitas hari ini, ketika kita fokus kepada firman Tuhan, maka cara berpikir kita, cara mengambil keputusan kita, dan cara bersikap kita itu menjadi terukur, terarah. Dan kita akan melihat setiap keberhasilan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar hari ini, yaitu tentang judulnya adalah dari simbol menjadi berhala. Saya tertarik bagaimana Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat sebuah patung ular tedung dari tembaga yang ditaruh di atas sebuah tiang. Dan Tuhan memerintahkan agar setiap orang-orang Yahudi yang dipagut ular tedung yang sedang sakit, menderita, keracunan bisa dari ular tersebut, mereka diperintahkan oleh Tuhan agar mata mereka memandang kepada ular tedung tersebut yang digantung di atas tiang. Dan barang siapa yang melihat kepada ular tedung tersebut, maka mereka dipulihkan dari racun ular tersebut. Dan itu terjadi, dan itu ajaib, mereka mengalami pemulihan. Tetapi menariknya, pada zaman raja-raja, Raja Hizkia itu menghancurkan simbol tersebut. Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga tersebut yang namanya adalah Nehustan. Itu dihancurkan. Karena orang-orang Yahudi ternyata di zaman raja-raja tersebut mereka masih memberikan korban persembahan, dan itu kekejian di mata Tuhan. Ada sebuah hal yang menarik, Tuhan yang suruh bikin ular tedung, malahan Tuhan merasa bahwa itu kekejian pada zaman raja-raja. Pada zaman Musa diizinkan mereka melihat, tapi pada zaman Raja Hizkia justru itu menjadi kekejian dan itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Nah, kalau saya mau lihat di sini adalah manusia cenderung itu mengikatkan dirinya, hatinya kepada sesuatu yang kelihatan, bukan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, saudara tahu bahwa Tuhan itu seringkali memakai simbol dan tanda untuk menyatakan setiap kehendaknya. Tetapi harus diingat di sini, simbol itu tidak boleh menggantikan Tuhan sendiri. Nah, hari ini kita belajar bahwa kisah ular tembaga, yaitu tentang bagaimana simbol keselamatan ini malahan bisa berubah menjadi berhala. Dan bagaimana Tuhan sebenarnya memanggil kita untuk memurnikan ibadah kita. Nah, yang pertama kita pelajari hari ini, simbol yang diberikan Tuhan dalam Bilangan 21 pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti saudara bisa lihat detailnya di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nah, konteksnya begini saudara, bangsa Israel itu bersungut-sungut terhadap Musa, terhadap Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan didatangkannya ular tedung. Mereka dipagut ular dan banyak yang mati dan juga banyak yang mengalami penderitaan. Lalu mereka datang sama Musa, minta ampun, dan Musa berdoa, dan Tuhan memberikan solusi untuk buatlah ular tedung dari tembaga. Nah, poin pentingnya seperti ini. Ular tembaga itu bukan jimat, tapi tanda iman yang dikatakan bahwa siapa yang memandangnya dengan percaya, mereka sembuh. Nah, ini bukan soal bendanya, saudara, harus diingat dulu. Tapi soal ketaatan pada firman Tuhan. Maksudnya begini, mereka disuruh Tuhan, ingat ya, disuruh Tuhan. Tuhan berkata, dan kata-kata Tuhan adalah, kamu sembuh pada saat kamu memandang kepada ular. Jadi di sini prosesnya adalah, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk percaya kepada janji Tuhan. Oke? Dan Tuhan yang berkata, lihat kepada ularnya, kamu sembuh. Nah, pada saat mereka percaya kepada janji Tuhan, bahwa mereka akan disembuhkan, pada saat melihat ular itu, mereka jadi sembuh. Bukan ularnya yang menyembuhkan, bukan patung ular yang menyembuhkan, tapi keyakinan, kepercayaan mereka kepada perkataan Tuhanlah itu yang membuat mereka sembuh. Di sini menariknya, Tuhan tidak kasih ularnya untuk jadi jimat buat mereka. Tuhan ucapin perkataannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 14-15, Yesus pun mengutip kejadian ini. Situasi tentang Musa meninggikan ular di atas tiang. Karena perkataan firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Itu kan Yesus berkata seperti itu. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Lalu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang dipandang Tuhan itu adalah iman seseorang akan perkataan Tuhan. Bukan simbolnya, bukan bendanya. Itu hanya sebagai sarana yang Tuhan pakai. Nah, yang kedua, simbol yang disalahgunakan manusia itu terjadi di dalam 2 Raja-Raja 18 pada ayat yang keempat. Dalam zaman Raja Hizkia, fakta sejarahnya ratusan tahun kemudian setelah Musa, yaitu ular tembaga tersebut masih disimpan
dan orang-orang Israel membakar ukupan untuknya. Artinya mereka jadikan berhala. Makanya ular itu dinamakan Nehustan, artinya sekedar tembaga. Nah, Hizkia ketika dia menjabat sebagai raja, langkah-langkah dia adalah menjauhkan segala penyembahan berhala. Termasuk yang dia lakukan adalah menghancurkan yaitu ular tembaga tersebut dalam rangka reformasi rohani. Nah, saudara, poin pentingnya di sini adalah yang dulu dipakai Tuhan di zaman Musa, kalau tidak dijaga, ya kan, ternyata itu bisa berubah menjadi berhala. Aneh kan? Itu yang terjadi. Dan makanya kenapa orang-orang Farisi itu berseberangan dengan Yesus. Orang-orang Farisi bahkan rela menghabisi nyawa demi tradisi yang mereka percayai. Mereka, orang-orang Yahudi ini, yaitu orang-orang Farisi ini, mereka berpikir tradisi lebih penting daripada perintah Tuhan. Yang pada akhirnya tradisi malahan menjadi jebakan. Kalau tidak kembali kepada inti daripada penyembahan sejati, yaitu Tuhan sendiri. Mereka memegang kepada tradisi. Orang-orang Yahudi ini akhirnya terjadilah seperti itu. Mereka malahan menggunakan hal-hal yang di luar firman itu sebagai sebuah keyakinan yang dipegang. Jadi, saudara harus pahami baik-baik. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita harus membacanya. Ya kan? Perintah Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Ya kan? Maka engkau akan berhati-hati, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Alkitab itu adalah sebagai penuntun jalan hidup kita. Alkitab itu dibaca dan direnungkan. Tapi saya menjumpai ada orang Kristen yang menjadikan Alkitab sebagai apa? Sebagai Tuhan yang dia sembah. Dia bawa Alkitab kemanapun. Alkitabnya bukan untuk dibaca. Alkitabnya dibungkus plastik. Dia masukkan ke dalam bajunya. Bila mana dia tidur, dia taruh di dalam bajunya. Apapun terjadi, selalu dia pegang Alkitabnya. Tapi Alkitabnya tidak pernah dia buka atau dia renungkan isinya dan lain sebagainya. Saya takut banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Hal-hal yang harusnya alat malahan dijadikan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan kita menjadi tenang. Itu karena janji Tuhan yang mengatakan ketika engkau merenungkan firman Tuhan, engkau terjaga dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berarti kita mempercayai akan perkataan janjinya yang kita pegang. Oke, melalui apa? Alkitab yang kita baca. Jangan diwalik. Malahan kita malah menyembah Alkitabnya. Dia Alkitab adalah buku penuntunnya. Kita membaca isinya dan merenungkannya. Jadi saudara harus renungkan kata-kata ini dengan tepat. Pikirkan dengan baik-baik. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 4-5, Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung. Dan jangan sujud menyembah kepada patung tersebut. Ulangan 4 ayat 15-16 juga diingatkan karena itu jagalah sungguh-sungguh jiwamu supaya kamu jangan berlaku busuk. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa simbol yang disalahgunakan, alat yang disalahgunakan itu bisa menjadi berbahaya bagi kehidupan kekristenan, kehidupan rohani kita sendiri. Nah, yang ketiga, simbol itu justru telah digenapi di dalam Yesus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Artinya, Yesus sendiri mengutip kisah ular tembaga itu menunjuk kepada salib. Nah, di kayu salib, Yesus mengatakan, kutuk dosa sudah diangkat. Dan yang memandang Yesus dengan iman, itu akan diselamatkan. Ya, setiap kali kita melihat salib, kita meyakini sih bahwa apa? Semua kutuk, semua pelanggaran, semua penderitaan, semua dosa dan kesalahan, semuanya sudah diangkat di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kemana-mana bawa salib. Dia pergi bawa salib. Seolah-olah ketika dia membawa salib, salib itulah yang menjagai dia. Ketika ada setan, dia angkat salibnya. Atau dia selalu berdoa dan memegang salibnya. Seolah-olah salib itu yang menjagai dia, salib itu yang melindungi dia. Sekali lagi saya katakan, di salib, di atas kayu salib, Yesus telah menunjukkan bahwa semua dosa kita sudah selesai. Ya, setiap kali kita memandang salib, di situ kita diingatkan akan setiap janji Tuhan. Saya bukan orang berdosa. Saya anak Tuhan. Saya orang yang telah ditebus satu kali sampai selama-lamanya. Di atas kayu salib, kita telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bukan salibnya yang membuat kita menang lawan setan. Tapi di salib itu, mata kita, pikiran kita, diarahkan kepada janji Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, kembali lagi kan, saya mengajak kita untuk melihat kepada
perkataan Tuhan. Nah, simbol dalam perjanjian lama itu adalah bayangan daripada Kristus. Nah, ketika penggenapan yang sudah datang, ya, kita nggak boleh lagi kembali kepada bayangan. Ketika penggenapan sudah ada di dalam Yesus, maka ketika Anda berdoa di dalam nama Yesus, kita nggak perlu pegang simbol apapun, kuasa Tuhan terjadi. Ingat baik, ini yang diarahkan oleh Tuhan. Makanya Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa hukum Taurat misalkan itu hanya merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Sebelum Yesus datang, hukum Taurat ya harus dipakai. Tapi begitu Yesus datang, kita sudah mendapatkan kegenapan daripada hukum Taurat di dalam Yesus, janji Tuhan. Jadi kita hidup karena mentaati janji yang Tuhan katakan. Kita hidup karena setiap perkataan Tuhan. Kolose 2 ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, hari ini saya mau katakan, waspadai penyembahan terhadap simbol atau tradisi-tradisi, bahkan orang-orang rohani, penyembahan terhadap ada orang-orang rohani yang kita mungkin pikir, oh dia dipakai Tuhan. Akhirnya tanpa sadar, orang-orang yang katanya rohani tersebut malahan kita agungkan, elukkan, seolah-olah dia sama seperti Tuhan. Nah, ini yang menjadi kekeliruan setiap kita. Kita bukan lagi melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada simbol-simbol tadi, alat-alat tadi. Ini bisa menjadi berhala rohani, saudara. Kita bisa jatuh ke dalam ritual tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah masuk kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu. Setiap kita, saudara, bisa beraktivitas secara pribadi dimanapun kita langsung terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya, saudara, yang perlu kita terapkan, mari murnikan kembali ibadah kita. Bukan bentuknya, saudara, tapi hati yang terarah kepada Tuhan. So, jangan menggantikan Tuhan dengan tradisi. Jangan menggantikan Tuhan dengan simbol. Jangan menjadikan alat sebagai tujuan. Suatu hari saya pernah diundang mendoakan seorang jemaat Tuhan. Begitu saya datang ke rumahnya, saya mendoakan dia. Saya melihat di sebuah spot rumah dia, ada sebuah hal yang saya hafal benda tersebut. Dan yang saya lihat adalah jemaat ini percaya sekali dengan firman Tuhan tentunya. Ya, dia percaya bahwa yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Lantas apa yang dia lakukan? Dia ambil satu botol anggur, dia ambil satu botol minyak, lantas dia lakban dan dia tempelkan di tembok. Karena dia percaya yang ada minyak, yang ada anggurnya tidak akan dirusakkan. Yang pada akhirnya simbol itu tadi yang dia percaya lebih daripada Tuhan. Dia berpegang kepada simbol tersebut. Saya selalu di dalam gereja yang kami layani, selalu kami menggunakan sakramen perjamuan kudus. Selalu kami mengadakan sakramen minyak urapan. Karena Tuhan yang memberi perintah, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Kami melakukannya karena kami mempercayai perkataan Tuhan. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, dia di dalam aku di dalam dia. Nah, ketika kami mengangkat roti menjadi tubuh Kristus, kami katakan, ketika kami mengangkat anggur menjadi darah Kristus, kami mempercayai perkataan Tuhan. Kami ada di dalam Yesus. Jadi yang membuat kami, yaitu ada di dalam Tuhan, karena kami meyakini perkataan Tuhan, simbolnya tetap kami pakai. Alatnya tetap kami gunakan, sakramen yang tetap kami lakukan. Tapi kami tidak menyembah kepada sakramen, itu yang harus dibedakan. Minyak Tuhan perintahkan murid-murid mendoakan orang sakit, mengusir setan. Kami gunakan sarananya, karena itu sarana yang Tuhan perintahkan. Tapi kami tidak menyembah kepada minyaknya, kami menyembah kepada Tuhan. Sarananya kami pakai, karena itu perintah Tuhan. Setan takut, kuasa gelap enyah. Karena kami mempercayai perkataan Tuhan yang memerintahkan untuk kami lakukan. Jadi, saudara bisa melihat bedanya di sini. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita bukan menyembah kepada sarana yang Tuhan kasih. Nah, saya closing berarti, ular tembaga adalah pelajaran penting bahwa apa yang dipakai Tuhan sekalipun itu bisa menjadi penghalang jika hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Hari ini biarlah kita seperti Hizkia, berani menghancurkan Nehustan dalam hidup kita. Hal-hal yang menempati tempatnya Tuhan, yang lebih daripada Tuhan di dalam hidup kita. Karena satu ayat terakhir ini, Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kasih ilustrasi terakhir nih. Ketika seorang anak diberikan kompas oleh orang tuanya, oleh ayahnya saat mendaki gunung. Kompas itu memang sangat berguna, menunjukkan arah mata angin. Tapi, kalau anak ini hanya fokus terpaku kepada kompas dan tidak membaca peta dengan benar, maka dia tetap bisa tersesat. Utara, dia jalan terus utara, tapi dia tidak lihat kepada petanya. Mau kemana dia? Utara, tapi mau kemana arahnya?
dia tidak melihat kepada peta. Demikian juga simbol iman itu penting, tetapi hanya jika itu menuntun kita kepada Kristus. Ingat baik-baik. Jadi hari ini kita belajar agar kita jangan terjebak seperti orang Yahudi. Pada akhirnya kita memberhalakan sesuatu sarana yang Tuhan pakai. Ingat, yang kita lakukan adalah kita melakukan perintahnya Tuhan. Kita mempercayai perkataan Tuhan. Karena apa yang kita percaya di dalam Tuhan, itu yang akan terjadi bagi hidup kita. Peran sarana tadi bagaimana? Sakramen bagaimana? Simbol-simbol tadi bagaimana? Itu Tuhan perintahkan dan kita harus lakukan. Tapi kita tidak menyembah kepada sarana. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.